Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saski dengan NIM 1195011012. Di sini saya akan mengolah data, yaitu uji validitas kuesioner dengan Excel dan IBM SPSS. Langkah awal, kita mengolah data dulu di Excel, yang mana di sini sudah ada skor itemnya sebanyak 10 skor dan subjeknya sebanyak 12 subjek. Nah, langkah awal kita lakukan dulu menjumlahkan skor item dan lalu ke totalnya. Kemudian sini kita masukkan rumus sum. Kemudian kita sorot data ke samping dari 1 sampai 10. Kemudian enter. Lalu kita tarik saja sampai ke bawah. Nah, dari subjek 1 sampai 12 itu sudah dapat skor totalnya. Nah, untuk korelasi kita lakukan dengan rumus korel. Kita ambil nilai dari skor 1, kemudian kita ambil juga nilai R2, yaitu berarti dari skor total. Kita titik koma, kemudian kita sorot data skor total, kemudian kita ikat dengan dolar, yaitu dengan mengklik ketik F4 kurung, lalu kita tarik saja samping, maka hasil dari 10 item ini mendapatkan hasil korelasi, yaitu dari skor 1 0,34 sekian, dan skor 2 0,705 sekian, skor 3 0,871 sekian, skor 4 0,791 sekian, skor 5 0,644 sekian, skor 6 0,839 sekian, dan skor 7 0,78 sekian, dan skor 8 0,68 sekian, dan skor 9 yaitu 0,29, dan skor 10 adalah yaitu min 0,269. Kemudian di sini degree of freedom. Maka degree of freedom ini yang dimaksud itu subjek. Di sini subjeknya tertulis yaitu 12, kemudian dikurangi 2, maka dapat hasilnya 10. Dan untuk air product moment, yaitu kita lihat di referensinya di tabel air product moment pada signifikansi 0,05, yaitu di angka 10 0,576. Lalu kita salin sini 0,576. Kemudian di sini kita masuk data analisis, kemudian kita masuk menu data, analisis, kita pilih correlation. Nah, di sini kita ambil nilai dari skor 1 hingga skor total. Kita sorot. Kemudian di sini kita ambil, kita buat worksheet, yaitu analisis kuesioner. Kemudian kita oke. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu kita ambil nilainya, nilai bawah. Kemudian kita sandingkan dengan ini. Maka hasilnya kurang lebih sama, yaitu di skor 1 0,534, dan skor yang kedua itu 0,705. Maka hasilnya sama. Kemudian
di sini ada nilai yang mana R product-nya yaitu 0,576. Nah, di sini nih 0,576 ini lebih besar dari 0,34253. Maka secara signifikansi datanya tidak valid. Kemudian di sini terdapat data 0,705 lebih besar dari 0,576. Nah, datanya disebut itu valid. Nah, di sini juga 0,871 lebih besar dari 0,576, maka datanya valid. Kemudian di sini juga 0,79 lebih besar dari 0,576, maka datanya valid. Kemudian di sini 0,644 lebih besar dari 0,576, maka datanya valid. Kemudian di sini juga kita lihat datanya valid juga, ini juga valid. Kita birukan saja. Kemudian di sini kita lihat lebih besar dari 0,576 valid. Nah, sini di skor 9 dan 10 dia lebih kecil dari 0,576, maka statusnya itu datanya tidak valid. Nah, berarti kesimpulannya ini. Kesimpulannya jadi kemudian kita masuk ke SPSS. Langkah pertama, kita bikin terlebih dahulu X1 sampai X10. Nah, dan X total. Ini X1, X2, X3, X3, 4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan X total. Di sini di width-nya kita ubah dengan 2, desimalnya 0. Sama seperti di bawah, 2, kemudian 3, 2, 2, seperti dari 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0. Kemudian 2, dan terakhir 2. Untuk label kita buat labelnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8,
X9, X10, X Untuk measure-nya kita pilih scale. Kemudian di sini kita masuk lagi ke data view. Lalu kita kopas saja nilai skor 1 sampai skor total. Kita klik paste. Di sini sudah muncul ya X1 sampai X total. Paste. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita pilih correlate. Kemudian kita pilih bivariate. Kemudian di sini sudah muncul datanya. Nah, di sini kita klik X1 sampai ini. Kemudian save. Kita blok datanya. Kemudian kita pindahkan ke variabel sini. Kita klik OK. Kemudian datanya sudah muncul. Lalu kita copy. Kita masukkan ke sini. Kita atur dulu. Nah, yang mana di sini kita ambil aja nilainya yang ini. X totalnya itu kita ganti warna. Oke. Nah, di sini kita analisis dulu sesuai dengan yang ini. Signifikansi person lebih kecil dari 0,05, artinya itemnya valid. Signifikansi 2 let lebih kecil dari 0,01, artinya item berkorelasi tinggi. Kemudian signifikansi 2 lebih kecil dari 0,5, artinya itemnya berkorelasi. Nah, di analisis di sini sudah diblok jadi font merah, yaitu ada 10 analisis. Pertanyaan 1 mempunyai signifikansi yaitu 0,074 lebih besar dari 0,05. Maka statusnya yaitu tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian di sini ada nilai 0,010. Kemudian di sini juga nilainya berarti lebih kecil dari 0,05. Maka pernyataannya itu valid dan tidak berkorelasi. Kemudian di sini ada nilai 0,000 lebih kecil dari nilai 0,01 dan nilai 0,05. Maka pertanyaan 3 yaitu valid dan tidak berkorelasi tinggi. Kemudian di sini juga ada nilai 0,002, kemudian lebih kecil dari 0,01. Maka statusnya yaitu valid dan tidak berkorelasi tinggi. Kemudian di sini 0,024 lebih kecil dari 0,05. Maka statusnya yaitu valid dan tidak berkorelasi. Nah, di sini terdapat nilai 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan 0,01. Maka pernyataan D6 itu valid dan tidak berkorelasi tinggi. Kemudian di sini juga nilai 0,003 itu lebih kecil dari 0,01. Nah, maka pernyataannya valid dan tidak berkorelasi tinggi. Kemudian nilai 0,0414
lebih kecil dari 0,05, maka pernyataannya valid dan tidak berkorelasi. Kemudian di sini juga nilai 0,0357 lebih besar dari nilai 0,05, maka status dari pernyataan ke-9 yaitu tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian di pertanyaan 10 atau pernyataan 10, 0,0934 lebih besar dari 0,05, maka statusnya tidak valid dan tidak berkorelasi. Maka dapat disimpulkan nilai pertanyaan 1 tidak valid dan pertanyaan 2 sampai pertanyaan 8 itu valid, kemudian pertanyaan 9 dan 10 tidak valid. Maka sampai di sini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.